Kisah korban serangan bakteri pemakan daging manusia. Sobat gengs, pernahkah kamu mendengar ada bakteri yang memakan daging manusia yang masih hidup? Nah, kasus ini dialami oleh Amy Copeland. Yuk kita simak ceritanya. Siang itu di bulan Mei, Amy Copeland sedang menjalani liburan musim panas bersama teman-temannya. Dengan gembira, mereka mencoba flying fox buatan sendiri. Meluncur memacu adrenalin melewati sungai Little Tallapoosa. Tapi, tiba-tiba penopang tubuh Amy lepas. Dan dia terlempar ke tepian sungai. Seketika luka menganga di betis kirinya. Kawan-kawannya menggotong dia ke unit gawat darurat di rumah sakit terdekat. Liburan tahun 2012 ini berujung suram. Untuk menghentikan remesan darah, dia menerima 22 jahitan. Sehari setelah di rumah, mahasiswi program master di West Georgia University itu ditimpa sakit luar biasa di sekitar area jahitan. Dia terpaksa masuk lagi ke unit gawat darurat dan diresepi obat pereda sakit Motrin dan Tylenol. Tapi, dua obat itu sama sekali tidak mempan. Bukannya mengering, lukanya malah semakin membesar. Area sekitar luka membengkak dengan ruam-ruam yang perih. Rasa sakit tak tertahankan itu membuatnya harus masuk lagi ke unit gawat darurat. Dan ini adalah yang ketiga kalinya dokter yang memeriksa terkejut melihat luka yang kian membesar. Sang dokter lalu memintanya melakukan magnetic resonance imaging atau yang disebut dengan MRI. Ini scanning untuk melihat efek luka terhadap jaringan tubuh, organ, dan juga tulang. Masuk hari keempat, luka itu semakin menyiksa. Tubuh gadis 24 tahun ini lemas setelah membaca hasil diagnosis. Dia divonis terinfeksi bakteri pemakan daging. Bahasa medisnya, Nicotrizing fasciitis. Dan si bakteri itu ganas menggerogoti menyusup masuk ke pori-pori daging lalu melumatnya. Nyawa Amy terancam. Maut itu sudah menyusup masuk sampai ke paha dan pinggul. Daging di paha rusak digerogot bakteri itu. Dokter berusaha sekuat tenaga membantu, namun upaya darurat yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat semua jaringan luka. Tapi ternyata tetap tidak mampu menghentikan laju sang bakteri. Dokter di sana kemudian menyerah dan menerbangkan Amy ke James Osborne Center Augusta, sebuah rumah sakit yang memiliki unit perawatan infeksi paling canggih di Georgia. Gadis itu seperti bertarung dengan banyak musuh, mengejar waktu dan menahan si bakteri ke organ tubuh penting. Jika si bakteri sampai paru-paru atau jantung, maka selesailah sudah. Sampai di Augusta, Amy kritis. Keganasan bakteri telah membunuh sejumlah jaringan tubuhnya. Para dokter di situ berjibaku dengan bakteri tersebut. Membawa sampelnya ke laboratorium, lalu melakukan analisa. Tidak ada jalan lain. Bakteri rakus ini membuat para dokter harus melakukan amputasi. Kaki kiri Amy harus dipotong hingga batas pangkal paha. Bukan itu saja. Sedikit jaringan di perut harus dibuang. Sebab bakteri sudah masuk sampai situ. Keluarga menunggu cemas di luar ruangan operasi. Operasi itu berjalan lancar. Tapi dokter mengatakan harapan hidup Amy sangatlah tipis. Hanya doa yang bisa menyelamatkannya. Kekuatan doa dan upaya para dokter itu tidak sia-sia. Amy mampu melewati fase kritis pertama. Kesadarannya perlahan pulih. Meski belum bisa bergerak dan bersuara, dia sudah bisa tersenyum, sudah bisa berkomunikasi dengan menggerakkan bibir. 2 pekan semenjak amputasi itu, kondisi Amy belum juga stabil. Jemari tangan dan kaki kanan Amy mulai memperlihatkan ruam yang sangat buruk, menandakan tak ada aliran darah di sana. Potensi infeksi semakin nyata di area tersebut. Ayahnya pasrah ketika dokter kembali merekomendasikan amputasi. Namun, dia rela melakukan apa saja yang bisa menyelamatkan hidup Amy.
Dan bukan cuma Amy yang berjuang, tapi juga kakak dan ayah ibunya. Sang ayah berjuang menata emosi, menahan air mata, dan rasa sedih ketika menyampaikan kabar buruk kepada putri bungsunya itu soal amputasi kedua. Bersama istrinya, Donna Copeland, dan putri sulungnya, Peach Copeland, ayahnya segera mengunjungi kamar Amy. Dengan menggenggam tangan Amy dan mengatakan kabar yang sejujurnya, suasana kamar itu seketika senyap. Berdebar, mereka menunggu jawaban. Amy mengangguk lega. Sang kakak ikut memompa semangat. Dia bercerita tentang tangan dan kaki palsu yang memungkinkan pasien amputasi bisa beraktivitas normal. Mendengar cerita itu, Amy tersenyum. Ruang rawat itu tersapu haru. Melangkah keluar dari situ, sang ayah tak lagi bisa menahan lelehan air mata. Menangis bukan saja karena putrinya akan kehilangan tangan dan kaki, tapi juga menangis karena selama 53 tahun dalam hidupnya belum pernah melihat ketegaran sebesar itu. Bakteri ganas itu bukan hanya menenggelamkan Amy Copeland, tapi juga sejumlah warga di Georgia. Ketika Amy berjuang mempertahankan nafas, di tempat lain ada 3 warga lain yang mencoba bertahan hidup akibat bakteri tersebut. Dan semuanya bermula dari luka sepele. 4 kasus dalam waktu hampir bersamaan itu membuat panik warga di Georgia. Mereka takut dengan wabah bakteri pemakan daging manusia. Orang-orang lalu menghindari lokasi di mana para korban terinfeksi. Bukan hanya warga Georgia. Penyakit ini menarik perhatian warga Amerika Serikat, pemerintah dan para ahli bakteri dari seluruh dunia. Para ahli kesehatan di negeri itu sibuk meneliti bakteri ganas ini dan berusaha keras meredam penyebaran. Ternyata, bakteri itu sudah pernah mengamuk di masa lalu. Bukan hanya di Amerika Serikat, dia juga menyebar di Kanada hingga Belanda di benua Eropa. Korbannya juga sudah banyak. Sejumlah tokoh dunia bahkan pernah dimangsa. Necrotizin fasciitis merupakan infeksi bakteri. Biasa menyerang lewat luka atau goresan di kulit. Si bakteri itu tidak hanya merusak sel-sel kulit, otot, serta lapisan lemak, tapi berpotensi mematikan jaringan tubuh. Gejala awal tidak terlalu terlihat. Kulit membengkak, ruam atau memar, berkeringat, badan menggigil, demam, dan mual. Namun dalam hitungan hari, bahkan jam, penyakit ini bisa memicu kegagalan fungsi organ. Dari situlah kematian bisa menjemput. Necrotizin fasciitis tergolong penyakit langka yang sangat ganas. Meski hampir semua korban segar bugar dan sehat sebelum terinfeksi, tapi sekitar 25% di antaranya kehilangan nyawa dalam waktu yang sangat singkat. Meski hidup di lingkungan bebas, bakteri ini tak otomatis bisa menulari orang di sekitarnya. Kasus yang terjadi juga masih langka. Dr. William Schaffner, Kepala Departemen Pencegahan Penyakit di Vanderbilt University Medical Center, mengatakan jumlah yang terdata sekitar 250 kasus di seluruh Amerika Serikat. Dr. Buddy Kretsch, asisten profesor penyakit menular pediatrik di Vanderbilt University, juga mengingatkan bahwa bakteri ini bersifat virulen, yaitu memiliki kemampuan luar biasa menghancurkan jaringan di sekelilingnya. Saat masuk ke jaringan dalam, kerusakan biasanya akan sangat sulit dikendalikan. Penanganan cepat sangat menentukan selamat tidaknya korban. Selain pemberian obat antibiotik dosis tinggi, operasi pengangkatan jaringan terinfeksi biasanya menjadi pilihan menghindari penyebaran. Amputasi juga harus segera dilakukan jika bakteri menyebar melalui tangan dan kaki. Semakin cepat penanganan, semakin besar kemungkinan untuk sembuh dan terhindar komplikasi serius seperti amputasi ataupun kematian. Amy mungkin terlambat ditangani, bolak-balik ke ruang gawat darurat, dan luka itu dianggap biasa bahkan oleh para dokter yang merawat. Jadi, gadis cantik ini harus kehilangan seluruh kaki kiri, pergelangan kaki kanan, 2 pergelangan tangan, dan sebagian jaringan di perut. Selain kerja keras para dokter di ruang operasi, ketegaran membuat semangat hidupnya terus menggelora. Kini dia perlahan pulih. Sudah bisa duduk, bicara, bahkan bercanda dengan gelak tawa. Semoga bakteri necrotizin fasciitis ini segera lenyap dari muka bumi dan tidak ada lagi yang terkena keganasan bakteri ini. Sekian video kali ini.
Terima kasih.